wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok pengantar energi terbarukan kali ini akan mempresentasikan atau memperagakan sebuah percobaan yang berhubungan dengan energi terbarukan. Ya, perkenalan dulu, nama saya Putra Dewangga. Nama saya Evi Duyanti. Untuk pertama kali kita akan melihat alat-alatnya apa aja yang kita gunakan ya. Yang pertama kita butuh HCl. Ini HCl pekat sekitar 37%. Nah, yang ini kawat penghubung, nantinya akan menghubungkan antar larutan yang berbeda konsentrasinya. Terus yang ini adalah kabel buaya. Kabel buaya ini digunakan buat merangkai. Nanti digunakan buat membantu buat merangkai percobaannya. Terus yang kemudian ini adalah multimeter. Multimeternya ini untuk mengetahui besar nilai tegangan yang dikeluarkan. Oke, untuk elektrodanya kita menggunakan dua benda ini. Yaitu yang pertama adalah koin Rp500 yang terbuat dari tembaga. Yang satunya adalah sejenis cutter yang ini terbuat dari seng, nantinya akan menjadi elektroda. Terus ini adalah peralatan nanti untuk melakukan percobaan karena HCl asam yang pekat, jadi butuh masker. Kita butuh juga sarung tangan karena kalau kena kulit HCl itu bisa bereaksi dengan kulit. Ya, untuk selanjutnya akan diperagakan oleh teman kami, Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang telah memperkenalkan diri tadi ya. Berikutnya saya nama Muhammad Faisal Alwi. Di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang percobaan kami ya, yang dalam materi perkuliahan pengantar energi terbarukan. Tadi telah disebutkan, jadi metode kami kita ingin membuat energi terbarukan dari perbedaan molaritas. Nah, yang pertama kita tadi menggunakan HCl 12 mol. Yang kemudian percobaan berikutnya adalah HCl 3 mol, dan berikutnya adalah HCl 12 dan 3 mol kita sambungkan, dan kemudian kita ukur berapa tegangan yang terlihat di dalam multimeter. Wes. Ya, selamat siang kawan. Kita dari kelompok tugas dari pengantar energi terbarukan untuk membuktikan salah satu cara untuk menghasilkan sebuah energi. Ya, kita di sini menggunakan di sini ada volume 100 mili. Ini ada HCl 12 mol, sangat tinggi, sebagai bahan cairnya nanti uang Rp500, yakni tembaga. Kemudian ini kita pakai salah satunya silet ya, salah satu cutter. Ini merupakan seng. Nah, keduanya memiliki dua potensial yang berbeda. Mari kita coba apakah akan ada pertukaran ion atau energi. Nanti kita lihat di multimeter. Kita coba menggunakan multimeter. Nah, bisa terbaca di sini ada pergerakan. Hal ini semakin tinggi. Nah, di sini menandakan sudah mulai ada ion yang mengumpul di masing-masing elektroda itu, sehingga nantinya akan sampai mencapai nilai konstan, di mana nilai konstan ini menandakan bahwa semua ion telah berkumpul dan berinteraksi antara katoda menuju anoda. Ini terus tinggi. Di sini kita telah melakukan percobaan ya. Yang pertama tadi menggunakan HCl 12 mol. Berikutnya kita menggunakan HCl 3 mol. Nah, kita pengen tahu berapa sih? Nah, nilai voltmeternya, arusnya akan mengalir ketika kita menggunakan mol yang lebih kecil daripada yang sebelumnya.
Ayo kita coba guys, kita coba di sini. Sama, kita menggunakan uang 500 dan juga silet tadi. Nah, ya di sini terjadi konstan ya. Kita lihat tadi kita menggunakan 3 mol, maaf 12 mol dengan besar volt sekitar 36,6 milivolt. Dan sekarang kita menggunakan beda mol, yakni 3 mol, besarnya konstan sekitar 4,3 milivolt. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar nilai tegangan yang ada di sini ya, yang ada di voltmeter ini tergantung dari besarnya molaritas dalam larutan. Dimana semakin tinggi molaritas, kita tahu ternyata nilai voltnya atau tegangannya semakin besar. Begitu pula sebaliknya jika kita menggunakan larutan dengan nilai molaritas yang lebih kecil. Ya, sekian. Terima kasih. Nah, kita sekarang mulai percobaan lagi yang berbeda ya dari yang kedua tadi. Yang pertama kita menggunakan HCl 12 mol dan kemudian HCl sebesar 3 mol. Nah, kira-kira ketika keduanya dihubungkan dengan sebuah, di sini kita pakai apa ya, besi ya sebagai penyambung bahasanya. Nah, kita akan coba kira-kira apa perbedaan antara keduanya ketika kita menggunakan molaritas yang saling berbeda, tapi berhubungan. Sehingga secara teori seharusnya nanti akan menghasilkan tegangan yang lebih besar karena ada perbedaan molaritas antara kedua larutan di antara dua kutub. Ayo kita coba. Ini sekarang ini HCl 12 mol. Dan ini kita pakai HCl kita lihat besarnya. Nah, di sini sangat tinggi ya. Ada 43. Di awal kita tahu ketika menggunakan 12 mol HCl besarnya 36,6 milivolt. Dan kemudian kita menggunakan HCl dengan molaritas 3 mol, besarnya kita tahu tadi sekitar 4,9 sekian milivolt. Nah, sekarang kita hubungkan keduanya, ternyata nilai volt yang ada di sini malah lebih besar. Nah, ini terbukti bahwa dari 3 percobaan tadi membuktikan adanya pengaruh konsentrasi dalam menghasilkan tegangan di dalam percobaan energi terbarukan ini. Kita menggunakan 2 elektroda tadi ya, kita sebutkan tadi tembaga dan juga seng. Nah, di sini nanti akan terjadi beda potensial ya, karena seng memiliki potensial yang lebih rendah daripada tembaga, sehingga nanti ion-ion akan berkumpul di tembaga ini. Kemudian kita menggunakan percobaan pertama, kita menggunakan HCl 12 mol. Di situ terlihat bahwa jumlah tegangan yang terlihat itu sangat besar sekali, terlihat sekitar 36,6 milivolt. Nah, kemudian pada percobaan berikutnya dengan mol yang berbeda, ya ini berjumlah 3 mol, artinya lebih sedikit molnya, ternyata terlihat bahwa besar tegangan yang diuji dalam percobaan ini, dalam energi terbarukan ini sebesar 5 atau 4,9 milivolt. Artinya dari percobaan yang telah kita lakukan terjadi perbedaan energi dari tegangan yang telah terlihat, di mana total volt yang terlihat akan lebih besar ketika dengan molaritas yang lebih tinggi. Kemudian pada percobaan 2 ini, kalau misalkan kita mencoba untuk hubungkan, misalkan percobaan pada menggunakan buah, artinya buah memiliki molaritas yang sama. Nah, tadi kita juga mencoba untuk menggunakan molaritas yang sama antara 12 dan juga 3 mol. Di percobaan yang ketiga akan kita mencoba menggunakan mol yang
disambungkan antara dua elektroda yang memiliki mol yang berbeda. Ada 3 mol dan juga 12 mol yang kita sambungkan dengan kawat. Yang terlihat hasilnya di dalamnya yakni sebesar 48,7 mol. Artinya dengan perbedaan molaritas antara dua elektroda akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Karena ada perbedaan tegangan yang artinya ada ketidakhomogenan di situ dengan nilai 12 ke 3 mol. Sehingga terlihat nilai volt yang sangat tinggi daripada yang 12, daripada menggunakan mol yang 12 sendiri dan juga yang mol yang 3 mol sendiri. Jadi itu guys, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan mol, perbedaan konsentrasi sangat mempengaruhi besarnya nilai tegangan yang terlihat dalam multimeter. Ya, demikianlah percobaan dari kami. Jadi percobaan menggunakan perbedaan konsentrasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Muhammad Faisal Alwi. Saya Evi Dianti. Saya Putra Dewangga. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.